Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarakan dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet, dan juga seputar dunia kuliner biar balance, teman-teman. Dan siapa bilang kalau misalkan badan proporsional, hidup sehat itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos. Dan ini adalah video lanjutan dari bagaimana merakit sepeda dengan budget minimal, hasilnya maksimal. Insya Allah. Ini part ketiganya, part terakhir, dan itu akhirnya di belakang tuh kelihatan nggak? Di sini nih sepeda saya akhirnya jadi setelah menunggu kurang lebih nunggu partnya, terus ada yang salah beli, kurang lebih hampir 2 minggu kali ya dari part pertama di upload. Dan alhamdulillah sih jadinya cukup puas dengan harga sepeda 2 jutaan. Disclaimer dulu ya, 2 jutaan itu saya budget untuk belanja partnya, tidak termasuk ongkos kirim, tidak termasuk ongkos rakit. Kalau misalkan diakumulasi mungkin totalnya 2,6 2,7an sih teman-teman gitu ya, lumayan. Tapi untuk harga sepeda 2,7 juta ya, saya sedikit sharing, saya pernah ngerakit sepeda dengan harga sampai 23 juta. Yang terakhir saya ngerakit frame setnya Moso Falcon itu saya sampai keluar 8 juta. Dan sepeda ini sih bisa dibilang jauh lebih enak dari sepeda Moso saya yang budget rakitnya sampai 8 jutaan. Kalau sama yang 22 juta sepeda road bike saya ya jauh lah, harganya juga jauh 10 kali lipat. Nah ini saya kasih nama Silver Queen nih. Kenapa Silver Queen? Ya karena jajannya lebih banyak dari istri saya. Oke, kalau gitu langsung aja saya mau review part-part sepeda ini. Mudah-mudahan bisa kasih inspirasi buat teman-teman yang mau rakit dengan budget terbatas tapi hasilnya tidak terbatas. Jadi ini dia si Silver Queen. Kita akan bahas partnya satu-satu, dan sebagian besar partnya juga udah saya review. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa cek di deskripsi. Oke, part-partnya saya akan bahas dari cockpitnya dulu. Pakai flat bar, ini unbrand. Terus ini juga dari motor saya. Ini nggak termasuk ya, karena ini udah punya. Aksesoris nggak akan saya bahas karena itu di luar dari sepeda. Artinya tanpa aksesoris pun sepedanya udah sejalan. Flat bar kurang lebih 50 ribuan. Nanti harga pastinya waktu saya beli kita akan tulis juga. Terus ini shifter Oxo S3, harganya 130 ribu. Grip unbrand, ini 19 ribuan. Terus juga ini saya beli grip satu lagi, dapat locking aluminium, tadi warnanya gold. Ini dicat hitam tapi udah ngelupas-ngelupas seperti ini. Terus ini Pacific, brake levernya, rem kanan kiri. Harganya sekitar 40 ribuan. Terus ini sebenarnya saya beli paket V-brake, cuman ternyata V-brake-nya nggak bisa dipakai. Waktu itu harganya 80 ribu satu paket. Tapi ini hitungannya kalau misalkan beli per brake levernya aja mungkin sekitar 30-40 ribuan. Nah, terus kita lanjut ke stem. Nah, ini stemnya sebenarnya saya kurang begitu suka ya teman-teman, karena dia rise gitu ya, naik. Cuman apa boleh buat, karena ini frame-nya kekecilan buat saya. Ini mungkin cocok untuk 165 sampai 175 cm untuk cyclistnya atau yang pengemudi sisi sepedanya. Jadi mau nggak mau nih begini nih naik. Terus ini juga saya dapat lumayan mahal harganya. Harusnya sih pasaran sekitar 100 ribuan. Ini saya dapat harga 150 ribuan. Ya begitu deh kalau misalkan ngerakit. Giliran kita lagi nyari buru-buru, nggak ada barangnya. Udah beli ya keluar ternyata harga-harga yang murah. Ya tapi nggak apa-apa lah, resiko ngerakit sama beli online. Tapi ya not bad lah, lumayan sih. Waktu itu sempet karena forknya ukuran insertnya 21,1, si stemnya tuh jangkung banget kayak jerapah. Ini udah bisa diturunin karena kita ganti fork. Oke, lanjut ke kabel. Ini saya ganti warna merah nih, jack wire juga. Saya lupa ya, kalau nggak salah per meternya itu 800 rupiah. Lupa, nanti saya tulis deh di bawah ini dapat harga jack wire warna merah harganya berapa. Terus ini jack wire set 40 ribuan. Nah ini nih yang cakep nih, ya kan teman-teman bisa lihat tuh. Ini headset Ali made in Japan. Ini premium banget ya. Kalau di bengkel tuh harganya udah di atas 50. Ini saya dapat di 30 ribuan. Ya, ini juga yang saya pertahanin kenapa saya nggak mau pakai adaptor untuk oversize stemnya. Karena ini kalau pakai adaptor oversize bentuk stemnya jadi nggak manis. Kesan klasiknya hilang.
Dan nggak tahu sih, nggak serak aja gitu pakai adaptor stem. Dan ini bentuknya manis banget nih, stem Ali made in Japan. Terus kita turun ke Light Pro. Light Pro ini 90.000 satu pasang, jadi depan belakang 180.000. Terus ini forknya saya pakai Genio di repaint, bentuknya manis sih teman-teman gitu. Tapi kalau ada yang original Federal dia lebih manis, karena kalau Genio di sininya sedikit gembung gitu. Tapi ya it's okay lah, manis kok bentuknya, saya suka. Cocok sama frame sama warna wheelsetnya. Terus ini ban pakai Swallow 700 x 25C, ban dalamnya daily tire. Terus rim tape-nya pakai Strummer 30.000. Terus juga Araya 719 220.000 depan belakang. Terus ini hubnya juga udah dibahas 220.000. Sebagian ada yang jual 215.000. Ya selisih dikit lah. Totalnya wheelset tuh sekitar 750.000-an deh. Nanti saya tulis ulang lagi. Terus ini unbrand pakai pentilnya manis ya, warna gold. Memang dari awal pengen kombinasi silver sama gold. Ada beberapa yang nggak masuk, tapi kalau pentil sama seat clamp-nya tuh manis banget tuh, ya kan? Terus kita lanjut ke bagian crankset nih. Nah ini nih ternyata PR teman-teman, karena dari dulu saya punya sepeda tuh selalu suka single ya, entah kenapa. Nah ternyata untuk mendapatkan single chainring yang wide narrow itu lumayan mahal gitu. Jadi ya budgetnya habis di sini. Ini Light Pro 52T, harusnya pakai yang 50. Nah ini juga PR, ternyata cari wide narrow yang 50T itu susah banget gitu. Ada beberapa brand tapi saya nggak cocok. Ini chainringnya 150.000 sama pakai Meijun. Nah sebenarnya ini cranksetnya semua mirip ya. Ada XL8, ada Oxo juga ngeluarin, ada Light Pro juga. Bentuknya sama, saya sih yakin sih itu pabriknya sama, cuman mereka dibedain di brandnya aja. Kenapa saya pilih Meijun? Karena Meijun yang paling murah, 150.000 dia udah dapat baut chainring. Kalau misalkan Light Pro, Oxo gitu, harganya sekitar 170.000-an belum dapat baut chainring. Dan baut chainring ini harganya lumayan nih, satunya 8.000 kali 1, 2, 3, 4, 5, 40.000, lumayan banget gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerakit mau yang hemat budget gitu. Karena memang sepeda ini dirakit awalnya saya nggak mau beli part di atas 2 juta, tapi ternyata melar juga, kayaknya part-partnya habis 2.300.000-an. Nanti akan saya tulis total beli belanja partnya. Pedal unbrand, nah ini pedalnya 35.000, di sebagian toko online ada yang jual 25.000-an. Tidak launcher ya, tuh ya kaku. Tapi buat saya pribadi justru ini lebih enak karena saya pakai strap. Strapnya 20.000-an unbrand. Karena kalau misalnya lagi macet, ya pedalnya saya tinggal balik. Tuh, kalau launcher kan rada ribet ya, muter-muter terus. Nah, kalau posisi macet saya pakai kayak gini. Jadi lebih safety, begitu. Nah, terus kita turun ke rantai. Rantai pakai Shimano Gold. Ini asik sih. Cukup smooth banget ya. Dengan harga 90.000. Saya nggak tahu deh, ini asli atau OM. Karena Shimano sekarang tuh banyak yang OM ya, teman-teman. Tapi dengan harga 90.000 ini saya cukup puas. Permasalahannya karena chainring depannya besar, jadi rantai sambungannya pakai KMC dari bengkel, jadi belang tuh. Tapi nanti ini rantai akan saya ganti KMC sih. Dan buat informasi, KMC itu sekarang yang 8 speed harganya 80.000-an di Rodaling, dan dia udah packagingnya pakai Polygon, begitu. Nah terus ini juga udah ganti merah, satu set tadi sama kabel shifter depan manis ya, silver ketemu sama merah. Jadi karena sepedanya dia polos ya, ada warna-warni kayak gini, jadi tetap masuk gitu. Terus ini RD S3 Shimano 90.000, sprocketnya juga 130.000-an. Nah saya saran nih teman-teman ya, RD sama shifter itu harus satu brand. Nah kalau bisa sprocket sama rantai satu brand. Saya saranin sih kalau ngerakit cari yang Shimano deh. Kalau saya mau ngerakit lagi, saya juga pasti akan cari sprocketnya Shimano, rantainya Shimano. Itu pasti lebih jos gitu. Tapi dengan kombinasi ini sih shiftingnya sejauh ini saya cukup puas sih gitu. Apalagi ya yang belum, ini perintilan-perintilan kecil. Nah ini dapat 30.000 United di bengkel second. Mungkin harga pasaran seat post baru sekitar 50-100 ribuan tergantung mereknya. Seat clamp saya lupa, ini kisaran 15.000. Manis sih, saya suka ketemu dia silver seperti ini. Cukup cantik lah.
Terus naik ke atas, sadelnya udah saya bahas. Ini Wise Biking 44.000. Bahkan sebagian toko online saya lihat ada yang ngasih diskon sampai 40.000. Lebarnya 14 kali 5, panjangnya sekitar 24 cm. Udah pernah saya review, ini enak banget. Saya goes nggak pernah terlalu jauh ya, kurang lebih sehari itu 35 kilo, tapi rutin. Dan ini benar-benar nyaman sih untuk harga 40.000 nih. Mirip-mirip Specialized Power Expert kalau nggak salah, dengan harga 2.300.000 untuk satu sadel bisa ngerakit sepeda kayak saya. Terus apalagi ya, sama ini sih ditawarin aksesoris. Ini nggak terlalu mahal sih. Ada yang kasih promo harganya sampai 4.000, ada yang 10 ribuan. Nah ini satu buat botol, nanti akan ditambah lagi di sini satu karena saya butuh 2 botol kalau goes. Satu biasanya saya taruh kopi, satu air putih, atau biasanya ice coklat, air putih, atau ice teh sama air putih. Pokoknya 2 kombinasi karena minuman-minuman tersebut bisa mengembalikan endurance kita. Nah, yang di belakang ini nanti saya mau review nih, barangnya belum datang. Dia cakep sih teman-teman. Jadi ada tas bentuknya botol gitu, jadi bisa ditaruh di sini. Itu berguna banget untuk naruh kunci-kunci, tools, sama rantai cadangan, sama ban dalam. Saya kapok ban dalam bocor, akhirnya nuntun sepeda kurang lebih 10 kiloan. Itu PR sih. Sama lampu ini saya beli di DIY, lupa harganya, dapat promo kayaknya 15 ribuan. Lumayan sih untuk harga 15 ribuan tuh, cukup terang ya, karena di sini udara siang jadi nggak terlalu terang. Tapi kalau buat malam atau untuk goes pagi hari, oke lah. Terus apa lagi ya? Paling itu aja sih teman-teman. Jadi total saya rakit sepeda ini, totalnya ada di sini nih. Tuh. Oke, itu dia teman-teman, review singkat dari si Silver Queen, sepeda dengan budget 2.700.000-an ya kalau secara keseluruhan ya. PR-nya nanti saya lagi nabung mau tambahin Cyclochrome, pengennya sih Cat Eye yang Pedron Steel. Itu keren banget sih, dari dulu saya cukup ngefans sama Cat Eye, walaupun di luar sana sekarang Cyclochrome udah mulai perang harga ya. Ada XOSS Plus itu harganya juga menggiurkan 300.000, udah pakai GPS. Tapi saya udah punya jam tangan GPS, saya perlu yang beda supaya kalau misalkan GPS-nya lagi jelek, latihan kita masih bisa tetap terrecord. Kesimpulannya ya, di depan sudah saya bilang sih, dengan harga sepeda 2.700.000-an ini saya puas banget sih. Average speed saya udah mulai naik karena saya juga udah vakum sepeda lama ya. Untuk mengembalikan performanya butuh waktu, mungkin 3-6 bulan mungkin baru bisa kelihatan. Tapi so far sih untuk average 29-30 dengan durasi goes sekitar 1 jam 15 menit ini udah oke banget sih. Cuman mungkin PR-nya kalau ada rezeki, saya ganti wheelset. Pengennya sih Rujitsu ya, kalau misalkan udah dicoba, rezekinya ada, nanti di review lagi. Oke teman-teman, itu dia. Nanti kalau ada perkembangan si Silver Queen, insya Allah akan kita update. Mudah-mudahan sekali lagi videonya bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, komen, atau misalkan ada yang tidak sependapat, atau kalian punya referensi lain lagi nih, sepeda dengan harga 3 juta dengan kualitas yang memuaskan, kalian juga bisa share di komen Fit and It. Kita ketemu lagi insya Allah di video lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.